maka pasti mereka temui Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Nah, kira-kira amalan kita berhenti sampai di situ nggak? Enggak, itu baru mukadimah. Kan baca istighfar, baca salawat baru mukadimah. Amalan inti kita di mana? Di zikirnya, baru di mukadimahnya saja sudah diterima tobatnya, dan juga Allah menimpakan rahmatnya. Kalau diterima tobat itu mendapatkan maghfirah. Ya, jadi memang kita selamat dari neraka itu karena maghfirahnya Allah. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah, sama sekali bukan karena amal kita. Jangan kepedean, merasa kita bisa masuk surga dengan amalan kita, dengan tahajud kita, dengan zikir kita. Enggak. Amalan kita sebanyak apapun gak akan bisa membeli surga. Amalan kita sebanyak apapun gak akan bisa menutup dosa kita, walaupun hanya satu dosa kalau Allah gak berikan ampunannya. Jadi kita selamat dari neraka karena maghfirah Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Nah, untuk mendapat itu semua, maka tetap disyaratkan kita untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, kita berzikir ini adalah dalam rangka kita meraih ridho Allah. Kalau sudah ridho, maka Allah akan berikan maghfirahnya dan berikan rahmatnya. Begitu. Maka kemudian sampai di mukadimahnya saja sudah terima tobatnya. Apalagi kita teruskan amalan kita. Kita lanjutkan, kita luruskan niat kita. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Lalu kita ucapkan zikir la ilaha illallah minimal 165 kata panggil sabah, lebih banyak lebih bagus. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diajak oleh Sohibul Bait melaksanakan manakib juga dalam rangka memperingati haulnya orang tua beliau, ayahanda beliau almarhum Bapak Haji Muhammad Said Jahidin dan ibunda beliau almarhumah Ibu Aisyah binti Sukrila. Anaknya. Oh, ini anak ya. Dan ananda beliau ya, Aisyah binti Sukrila. Makanya saya pikir namanya sama Sukrila nih. Kakeknya namanya Sukrila juga. Ya subhanallah, hari ini beliau almarhum dan almarhumah sedang berbahagia di alam barzahnya. Karena penghuni alam barzah itu bisa melihat ke arah dunia dan bisa melihat ke arah akhirat. Karena yang namanya alam barzah itu alam batas antara dunia dan akhirat. Bahasa lainnya adalah alam kubur. Dan alam kubur jangan diartikan alam di bawah tanah, bukan ya. Jadi walaupun disebut alam kubur, alamnya sih bukan di bawah tanah. Ini istilah untuk orang yang jasadnya sudah dikubur, maka dia disebut sudah berada di alam kubur atau di alam barzah. Itu sebuah alam dimensi yang disebut tadi antara dunia dan akhirat. Maka karena dia berada di tengah-tengah, sekali lagi penghuni alam barzah bisa melihat ke arah akhirat. Makanya ada orang-orang yang walaupun belum masuk surga, tapi karena dia sudah tahu nanti tempatnya di sana, nanti tempat saya di sana, di surganya Allah. Maka kegembiraan, rasa bahagianya membuat alam barzahnya menjadi taman daripada taman-taman surga. Menjadi raudhatun fi riyadil jannah. Sebaliknya ada calon-calon penghuni neraka, yang walaupun belum masuk neraka, masih tinggal di alam barzah, tapi dia sudah melihat nanti tempatnya setelah hari kiamat adalah dia akan menjadi penghuni neraka. Maka rasa takutnya, rasa cemasnya, rasa gemetarnya, rasa tidak nyamannya sudah terasa di alam barzahnya, membuat alam barzahnya terasa seperti hufratun min hufarinar, menjadi jurang daripada jurang-jurang neraka. Jadi penghuni alam barzah bisa melihat ke arah akhirat. Demikian juga penghuni alam barzah bisa melihat ke arah dunia. Ya. Jadi almarhum dan almarhumah sekarang sedang melihat ke arah dunia, dalam hal ini bukan melihat ke segala penjuru dunia, tapi yang terkait dengan dirinya. Kalau seorang ayah tentu terkait dengan anaknya, dengan para keturunan ahli warisnya. Kalau seorang anak yang mendahului ayahnya, tentu dia akan melihat kepada keluarganya. Dan saya sangat bersyukur karena oleh Bang Sukrila diperingati haulnya, dilaksanakan majelis zikir, majelis manakib, dikirimkan Al-Fatihah
Bahkan semua yang dikirimkan itu yang paling utama ketika mengirimkannya dengan kehadiran hati. Ketika dengan dawam huduril qalbi ma'allah, maka ketika sampai di sana paketnya dibuka, isinya berlian yang luar biasa. Sebaliknya ada orang yang mengirimkan Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihahnya fasih. Ketika dikirimkan kemasannya bagus, asik kata ya penghuni alam barzakh. Dapat kadonya bagus. Ketika dibuka, karena ketika membacanya tidak ada kehadiran hati, tidak ada ismuzatnya, maka ketika dibuka isinya kosong. Cuma bagus di kemasannya aja. Tapi walaupun bacaannya tadi ada belepotan mungkin ya, ibaratnya kadonya bungkus apa bungkus belel ya. Tapi ketika dibuka isinya berlian yang luar biasa. Apalagi kalau membacanya dengan kefasihan yang luar biasa ya. Maka kemasannya bagus, isinya juga bagus. Yang paling penting adalah isinya. Namun ketika isinya dikirimkan bukan berarti nanti yang sampai berupa lafaz bacaannya. Misalnya tadi mengirimkan Al-Fatihah, Al-Fatihahnya yang sampai, yang terdengar oleh para penghuni alam barzakh. Kemudian dikirimkan la ilaha illallah, bukan kalimatnya yang sampai, tapi Al-Fatihah yang dikirimkan, zikir la ilaha yang dikirimkan. Kemudian ketika diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan dihadiahkan oleh Allah, dikonversikan menjadi kenikmatan yang diperlukan oleh para penghuni alam barzakh. Jadi kalau tadi seandainya di alam barzakhnya ada orang-orang ketika penghuni alam barzakh itu di alam barzakhnya merasa begitu gelapnya, begitu pekatnya, tiba-tiba ketika dikirimkan oleh ahli warisnya, ya ketika mengirimkannya tadi dengan kehadiran hati, dengan ada zikir khafifnya, tiba-tiba bleng, alam gelapnya menjadi terang benderang. Kalau terasa begitu sempitnya, begitu sesaknya, tiba-tiba ketika dikirimkan, bleng, menjadi begitu lapangnya. Ketika tadi begitu pengapnya, tiba-tiba bleng, begitu harum mewangi. Jadi yang dikirimkan bukan lafaz bacaannya, tapi kenikmatan-kenikmatan yang diperlukan oleh para penghuni alam barzakh. Dan kita yakin pasti sampai, ya, karena ada juga ya kalangan yang tidak meyakini apa yang kita lakukan ini sampai kepada para penghuni alam barzakh. Kata mereka, oh baca tahlil, baca dzikir gak bakal sampai. Hujahnya gak perlu repot. Cukup tanya sama Gus Dur. Gus Dur pernah ditanya, Gus, ada orang bertanya, orang kalau ngirim bacaan tahlil, dzikir, yasin itu sampai nggak Gus? Lalu Gus Dur malah bertanya balik, saudara, kalau saudara baca yasin, tahlil, Al-Fatihah, apakah yang saudara bacakan itu pernah balik kepada saudara? Nggak pernah Gus. Itu artinya sampai. Lah kalau jenengan ngirim surat lewat pos, kalau nggak nyampe dibalikin ke sama tukang pos, dibalikin Gus. Berarti kalau nggak dibalikin bacaannya sampai. Gitu aja kok repot. Itu kalau kata Gus Dur. Tapi bagi kita hujahnya cukuplah kita dengan bacaan sholat jenazah yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma ighfir lahu, kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Jadi tadi Allahumma la tahrimna ajrahu atau Allahumma la tahrimna ajraha. Maka kita yang hidup ketika membaca doa tersebut pada takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan halangi kami dari pahalanya. Kita yang hidup mengharapkan pahala yang mati. Artinya dimungkinkan ada aliran pahala dari yang mati kepada yang hidup, apalagi dari yang hidup kepada yang mati. Begitu cukuplah hujahnya ya, doa dalam sholat jenazah takbir yang keempat. Jadi artinya apa yang kita lakukan saat ini ya, syukrilah, artinya bahkan beliau melakukan ini dengan niat tambahan pula, selain beliau nanti menghadiahkan kepada orang tuanya, beliau juga punya predikat sebagai anak yang birrul walidain, yang berbakti kepada orang tuanya. Nah para hadirin yang berbahagia, itu sekedar pengantar terkait dengan haul. Sekarang mari kita bertabaruk dengan manqobah yang dibaca. Tadi pun kita sama-sama menyimak bagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah datang berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau di sana bermukim, ya bermunajat, bermukim selama 40 hari. Beliau mengucapkan sebuah bait syair yang istimewa. Beliau katakan, Zunubi kamaujil bahri balhiya aksar.
dosaku sebanyak buih ombak lautan. Kalau dalam teksnya tadi gulungan ombak. Sebenarnya kamaujil itu adalah buih yang putih-putihnya. Dosaku sebanyak buih ombak lautan, bahkan lebih banyak lagi. Nah, ketika mengucapkan syair ini, munajat ini, Tuan Syekh sedang menghadap kepada Allah, Allah yang Maha Pengampun dalam nama Al-Ghafar. Allah Maha Pengampun dari sisi kuantitas. Artinya sebanyak apapun dosa seorang hamba, sepanjang sang hamba mohon ampun kepada Allah, pasti diampuni. Lalu Tuhan saya melanjutkan munajatnya, wajibali syammi balhi atbaru. Dosaku seperti gunung Syam, bahkan lebih besar lagi. Maka pada bait yang kedua, Tuhan saya sedang menghadap kepada Allah yang Maha Pengampun dalam nama Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun hambanya dari sisi kuantitas. Tadi kalau Al-Ghafar dari sisi kuantitas, ini dari sisi kualitas, maaf. Yang kedua dari sisi kualitas. Kalau kuantitas itu sebanyak apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, sepanjang mohon ampun pasti diampuni. Kalau yang kedua dari sisi kualitas, seberat apapun, sebesar apapun, jadi ukuran bobot dosanya, ya. Jadi mau dosanya berat, dosanya besar, sepanjang mohon ampun pasti Allah ampuni. Tuhan saya mengatakan, ya, walakinnaha indal karimi iza apa. Akan tetapi di sisi Allah Al-Karim, Allah yang Maha Pemurah, dan jika Allah memberikan maaf. Jadi yang diharapkan oleh Tuan Syekh tadi menghadapnya kepada Al-Ghafur dan Al-Ghafar, tapi yang dimohonkan adalah bukan sekedar ampunan, tapi afwa, maafnya Allah. Allah yang punya nama Al-Afu, yang Maha Pemaaf. Kenapa Tuhan Syekh tidak sekedar mohon ampunan, tapi mohon maafnya Allah? Di mana bedanya orang yang mendapatkan maaf dan ampunan Allah? Kalau mendapatkan ampunan Allah, ya, nanti misalnya kita di hari kiamat saat dihisab, dibukalah buku catatan amal kita, baik amal baik maupun amal buruknya. Maka mungkin dalam buku catatan tersebut ada beberapa perbuatan yang kita lakukan merupakan perbuatan dosa. Namun ketika di dunia kita sempat memohon ampun kepada Allah, khususnya dengan selalu mengamalkan zikir jari la ilaha illallah. Karena dari waktu ke waktu kita selalu berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Maka segala kesalahan kita dalam buku catatan tersebut, catatannya terlihat ada. Tanggal sekian, jam sekian, hari ini melakukan dosa ini. Tapi sudah ada stempelnya, stempel magfirah. Artinya Allah tidak akan menghukum kita atas kesalahan yang kita lakukan, karena sudah mendapatkan ampunan Allah. Itu namanya mendapatkan magfirah, mendapatkan ampunan. Tapi kalau mendapatkan maafnya Allah ketika di hari kiamat dibuka buku catatan amal soleh dan amal buruknya, ketika dibuka maka yang ada hanya amal solehnya saja, kebaikan saja. Amal keburukannya sudah ditipek, dihapus oleh malaikat. Jadi bedanya kalau mendapatkan ampunan itu catatannya masih ada, tapi sudah distempel dengan stempel magfirah, maka kesalahan tersebut tidak akan menjadi sebab masuk neraka. Tapi kalau mendapatkan maafnya, bahkan bukan cuma distempel tapi dihapus, sehingga bukunya benar-benar bersih, tidak ada catatan keburukannya. Maka tadi yang Tuhan saya adalah harapkan adalah maafnya Allah, ya, Tuhan. Dan luar biasa Tuhan saya ini kan sudah jelas, sudah diampuni segala kesalahan, segala dosanya. Predikatnya saja qaddasallahu sirrahu, yang disucikan sirnya. Kalau sudah sirnya suci, pasti lapisan yang level di bawahnya itu suci, ya. Lubnya pasti suci, syagobnya pasti suci, fuadnya pasti suci, kolbunya pasti suci, zohirnya pasti suci. Kalau dikatakan baru sekedar kolbunya yang suci, sirnya belum tentu suci, karena itu levelnya lebih tinggi. Tapi kalau level yang tertingginya dikatakan sudah disucikan oleh Allah sirnya, maka seluruh dirinya sudah disucikan oleh Allah. Tapi Tuhan saya yang sudah disucikan oleh Allah ketika datang kepada Rasulullah tetap mengaku banyak salah, banyak dosa. Subhanallah, ya. Kalau kita kira-kira banyak mana dosa kita sama Tuhan saya? Banyak kita kemana-mana. Tapi gak punya rasa yang sedalam Tuhan saya tadi, memiliki merasa dosanya sebanyak buih lautan, merasa punya dosa lebih besar daripada gunung Syam. Dan yang Tuhan saya lakukan ini adalah beliau mengamalkan surat An-Nisa ayat 64.
Dalam surat An-Nisa 64 Allah berfirman, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya saja mereka orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri lalu mereka datang kepadamu. Datang kepadamunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka yang menzolimi diri mereka sendiri datang kepadamu wahai Muhammad, lalu mereka mohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan Allah untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahimah, maka akan mereka temui Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jadi Tuhan saya mengamalkan ayat ini. Tuhan saya tidak sedaman dengan para sahabat, ya. Para sahabat kan enak, sedaman dengan Rasulullah. Maka ketika para sahabat, termasuk juga yang tinggalnya di dusun-dusun dari kalangan Badui, ketika melakukan dosa dan kesalahan, datanglah mereka berbondong-bondong ke Madinah. Lalu mereka di hadapan Rasulullah menyatakan telah melakukan dosa dan kesalahan, mereka beristighfar mohon ampun di hadapan Rasulullah, dan Rasul pun memohonkan ampun Allah atas mereka. Maka bagi mereka tadi Allah menerima taubat dan melimpahkan rahmatnya. Nah, inilah kelebihan para sahabat. Namun Al-Quran itu bukan hanya buku sejarah. Al-Quran tidak hanya berlaku pada masa hidupnya Rasulullah, tapi berlaku sampai masa kita, bahkan sampai hari kiamat. Maka yang punya kesempatan datang kepada Rasulullah, ya, secara fisik, secara langsung, ya, Tuhan saya tidak mengalami hidupnya Rasulullah, maka beliau datang berziarahlah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasul, siapa yang berziarah kepadaku saat wafatku, sama juga dengan berziarah kepadaku saat hidupku. Maka Tuhan saya berangkat. Maka ini juga termasuk kebahagiaan orang yang berkesempatan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Karena orang yang melakukan ibadah haji, ibadah umroh pasti punya kesempatan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti mereka punya kesempatan berziarah ke makam Rasulullah. Dan tentu di sana ketika berziarah yang paling utama adalah selain bersalawat kepada Nabi, juga memohonkan ampunan Allah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 64 ini. Nah, kemudian bagi mereka-mereka yang tidak punya kesempatan berangkat ke tanah suci, mungkin akan merasa kecil hati. Itu enak yang punya kesempatan berziarah ke tanah suci, enak yang punya tiut, ya, enak yang punya uang bisa berangkat ke tanah suci. Terus kita ya yang mungkin dalam hidup sehari-hari saja mungkin ada beberapa orang yang merasa ya berkekurangan secara finansial. Bagaimana kami bisa mengamalkan, mempraktekkan surat An-Nisa ayat 64 itu? Nah, jangan khawatir, khususnya para ikhwan TKE. Karena kita pun selama ini sudah dibimbingkan oleh guru kita untuk mempraktekkan, menerapkan surat An-Nisa ayat 64 itu. Bahwa kita selalu dalam setiap hari minimal 5 kali kita berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan saja kita ziarah? Selesai sholat, langsung selesai sholat kita berziarah kepada Rasulullah dengan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka artinya kita sedang berziarah kepada Rasulullah. Tentu bukan berziarah ke jasad mulia beliau di Madinah Al-Munawwarah, tapi berziarah ke ruh suci baginda Nabi fi maqadis sidqin inda malikil muqtadir, di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau selesai sholat, imam sudah ngajak ila hadratin Nabi, maka jangan main HP lagi, jangan celingak-celinguk kiri kanan. Pejamkan mata, hadirkan rasa kita sedang diajak berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya setelah ila hadratin Nabi, tinggalkan aktivitas, tundukkan wajah dengan penuh ketakziman, dengan rasa mahabbah, rasa cinta. Kita diajak untuk ziarah kepada Rasulullah. Nah, tanda perjalanan ziarah spiritual kita dibuktikan dengan membaca surat Al-Fatihah. Itulah prosesnya, seolah-olah kita sudah sampai di hadirat Rasulullah. Nah, tadi ayatnya ya, seandainya mereka yang menzolimi diri mereka ya datang kepadamu, ya, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha, lalu mereka beristighfar kepada Allah. Maka setelah kita sampai di hadirat Rasulullah, kita pun beristighfar. Astaghfirullahalghafururrahim. Jadi amalan kita, kalau ditanya, kok itu ngamalin? Kalau dulu kan orang Allah mantah salam dulu,
Subhanallah. Kok main ilah hadrotin Nabi, main baca istighfar, main baca salawat, mana dalilnya? Hujahnya surat An-Nisa ayat 64. Maka kita baca istighfar, Astaghfirullahaladzim. Bahkan luar biasa istighfarnya, istighfar yang sudah nambah daya. Dulu-dulu sebelum talqin zikir, apa istighfar yang kita baca? Astaghfirullahaladzim. Kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, Allah yang punya nama Al-Azim, ya. Al-Azim ini bagian daripada nama Allah dalam sifat Jalal. Jadi Allah itu sifatnya kamal, sempurna. Di dalam kamal ada Jalal, ada Jamal. Nah, Jalal itu adalah sifat keperkasaan Allah, sifat maskulinnya Allah. Jamal sifat keindahan, keelokan, sifat femininnya Allah. Jadi bukan berarti Allah laki-laki atau Allah perempuan, tapi Allah punya sifat maskulin, punya sifat feminin. Ya. Nah, dalam sifat Jalal itu termasuk contohnya Allah sebagai Al-Jabbar, Maha Gagah, Al-Qahar, Allah Maha Pemaksa, Al-Mutakabir yang Maha membesarkan dirinya. Nah, itu sifat-sifat Allah dan sifat Jalal, termasuk Azim itu Jalal. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, ya, dari lisan baginda Nabi, rahmati taglibu ala ghadabi. Rahmatku mendahului azabku. Nah, rahmat itu mewakili sifat Jamal, ya. Azab mewakili sifat Jalal. Jadi rahmat Allah, sifat Jamalnya Allah mendahului sifat Jalal. Sifat Jamal itu lebih diutamakan, lebih didahulukan. Maka ketika dahulu kita istighfar dengan Astaghfirullahaladzim, oleh guru kita diajarkan dengan istighfar yang lebih dahsyat. Istighfar kita tidak hanya menggunakan sifat Jalal, tapi sifat Jamal. Bahkan sifat Jamalnya bukan cuma satu, tapi dua. Astaghfirullahalghafururrahim. Ya. Karena memang kata Al-Ghafur dan Ar-Rahim ini terkait pula dengan kitab Miftahus Sudur. Kalau tidak salah kitab Sudur itu ujungnya adalah, ya, kitab Miftahus Sudur, bayani zikrillah, penjelasan tentang zikrullah kepada Irobil Rohimil Ghafur, begitu. Cuma dibalik agar bunyinya seperti puitis, karena Miftahus Sudur ujungnya Rohimil Ghafur, bukan Ghafurur Rahim. Jadi bunyinya kan puitis. Abah nulis kitabnya begitu, lengkapnya itu ada begitunya. Dalam menjelaskan zikir kepada Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Ini, ya, jadi kita istighfar kita Astaghfirullahalghafururrahim, istighfar yang sudah dinaikkan levelnya, dayanya, sehingga lebih dahsyat lagi mendatangkan ampunan Allah kepada siapapun yang mengucapkannya. Lalu ayatnya kemudian, ya, wastaghfarulahumur rasul. Lalu Rasul pun memohonkan ampunan Allah kepada mereka. Kapan Rasul memohonkan ampunan Allah untuk kita? Kapan itu? Ketika kita membaca salawat Nabi. Makanya setelah Astaghfirullahalghafururrahim kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Kita baca 3 kali. Jadi ketika kita membaca salawat Nabi, artinya Rasulullah sedang memohonkan ampunan Allah untuk kita, ya. Karena jelas hadisnya Nabi mengatakan, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa hutat anhu asru khotoyatin wa rufiyas lahu asru darajatin. Ya. Siapa yang bersalawat kepadaku walaupun 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Akan dihapuskan baginya 10 kesalahan. Akan diangkat baginya 10 derajat. Ini jelas. Jadi kita membaca salawat kepada Nabi sekali, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Namun salawatnya Allah kepada kita yang 10 kali itu jangan dianggap 10 yang bisa dihitung dengan jari. Kalaupun kalimatnya kita bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah membalasnya juga 1 kali, ini tentu angka yang tidak sama apa yang kita baca kepada Nabi dengan Allah kepada kita. Karena sebuah keterangan sudah jelas, ketika Allah bersalawat kepada hambanya, maka seluruh malaikat dari langit dan bumi bersalawat kepada hamba tersebut. Kalau 1 malaikat bersalawat kepada seorang hamba Allah, maka seluruh hewan yang di udara, yang di darat, yang di lautan juga bersalawat kepada dirinya. Berarti 1 salawat kepada kita bisa dihitung nggak nilainya? Nggak bisa. Jadi jangan disamakan, kalau kita baca salawat 1 kali kepada Nabi, Allah balas 1 kali kepada kita. Tapi bukan balasan nilai yang sama, beda. 1
satunya dari kita dengan Allah kepada kita nggak bisa dibandingkan. Apalagi dikatakan Allah membalasnya 10 kali. Sudah tidak bisa dibandingkan, dilipat gandakan 10 kali lipat. Artinya 10 kali lipat yang tiada terhingga. Karena itu dalam sebuah riwayat Isra Mi'raj ada sebuah keterangan hadis, walaupun hadis dikatakan doib sadid, bahkan dikatakan nyaris-nyaris hadisnya maudhu, tapi paling minimal adalah sebuah keterangan yang sampai kepada kita. Ya, bahwa ketika Nabi Mi'raj itu Nabi berjumpa dengan sosok malaikat yang punya wajahnya 1000, setiap muka punya mulut 1000, punya tangan 1000, setiap tangan punya jari 1000. Nabi bertanya kepadanya, apa tugasnya? Sang malaikat menjawab, aku bisa menghitung apapun di dunia ini. Oh, engkau bisa menghitung apapun? Ya, kata sang malaikat. Aku bisa menghitung seluruh jumlah pasir yang ada di permukaan pantai. Aku bahkan bisa menghitung daun yang jatuh dari seluruh pepohonan di atas muka bumi. Kita jangankan seluruh pohon, pernah nggak ngitung satu pohon daun jatuh? Dan dia akurat. Ini malaikat-malaikat yang menghitungnya akurat, detail ya. Jadi walaupun menghitung seluruh daun di muka bumi, dia menghitung secara akurat. Lalu kata Nabi, oh engkau bisa menghitung apapun di seluruh dunia. Iya, kecuali hanya satu. Apa itu? Ganjaran orang yang mengucapkan salawat kepada engkau, wahai baginda. Subhanallah. Jadi begitu besarnya ya ganjaran bersalawat kepada Nabi Muhammad. Makanya ketika kita membaca salawat astagfirullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu, kita baca 3 kali, itu artinya Rasul ya, selain tadi kita mendapatkan salawatnya dari Allah, juga Rasulullah sedang memohonkan ampunan Allah untuk kita. Baru sampai di situ saja ayatnya bunyi sudah lawajadullaha tawwabar rahimah. Maka pasti mereka temui Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Nah, kira-kira amalan kita berhenti sampai di situ enggak? Enggak, itu baru mukadimah. Kan baca istighfar, baca salawat baru mukadimah. Amalan inti kita di mana? Di zikirnya, baru di mukadimahnya saja sudah diterima tobatnya dan juga Allah menimpakan rahmatnya. Kalau diterima tobat itu mendapatkan maghfirah. Ya, jadi memang kita selamat dari neraka itu karena maghfirahnya Allah. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah, sama sekali bukan karena amal kita. Jangan kepedean, merasa oh kita bisa masuk surga dengan amalan kita, dengan tahajud kita, dengan zikir kita. Enggak. Amalan kita sebanyak apapun gak akan bisa membeli surga. Amalan kita sebanyak apapun gak akan bisa menutup dosa kita, walaupun hanya satu dosa kalau Allah gak berikan ampunannya. Jadi kita selamat dari neraka karena maghfirah Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Nah, untuk mendapat itu semua, maka tetap disyaratkan kita untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, kita berzikir ini adalah dalam rangka kita meraih ridho Allah. Kalau sudah ridho, maka Allah akan berikan maghfirahnya dan berikan rahmatnya. Begitu. Maka kemudian sampai di mukadimahnya saja sudah terima tobatnya. Apalagi kita teruskan amalan kita. Kita lanjutkan, kita luruskan niat kita, ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifata. Lalu kita ucapkan zikir la ilaha illallah minimal 165, kata Pangeran Sabah, lebih banyak lebih bagus. Jadi jangan mentok di situ. Kalau mentok di situ sama juga kita makan nasi gak ada lauk pauknya. Ibarat orang mutih. Nasi sama air putih, ya nggak ada sayurnya, nggak ada dagingnya, nggak ada lauk pauk macam-macamnya. Enak nggak begitu? Ya enak bagi yang lagi mutih mah. Kalau bahasanya kurang nampol kan? Nggak nampol gitu kan? Makanya kalau zikir jangan mentok di situ. Minimal 201 deh. Ada lauk terinya minimal. Sama apa? Tumis kangkungnya ya. Tumis kangkung materi lumayan lah. Nah, kalau kita banyakin kayak tadi tuh rame tuh. Itu 501 tuh minimal tuh. Ada jengkolnya, ada ayamnya ya. Macam-macam itu ibarat zikirnya 501 ya, dilebihin. Kayak tadi lauknya rame-rame kayak begitu. Maka zikir juga begitu. Tapi kalau kita lagi misalnya jadi imam di masjid-masjid umum ya tetap tidak jauh-jauh dari 165. Minimal di 200. Jangan jor-joran, oh 500 jangan. Kalau kita lagi jadi imam, kecuali kita lagi sepakat nih, misalnya kita malam-malam PHBI di Teken Center suka kan, sengaja misalnya itikaf dari malam 10 hari terakhir Ramadan, ya udah kita kesepakatan zikirnya minimal 1000, itu kan hasil kesepakatan. Tapi kalau misalnya yang rutinnya tetap sebadah sholat tetap minimal ya, paling nggak jauh-jauh dari 165, maksimal 201. Kasihan banyak juga orang umum yang pengen merasakan
nikmatnya zikir, tapi diajak banyak pasti nggak siap juga. Kalau iwateken kan makin banyak makin enak, ya alhamdulillah. Jadi inilah kita bersyukur ya, kita menapaktilasi apa yang kita dibacakan tadi mankobahnya, bahwa Tuan Ses selaku Sultanul Aulia yang sudah disucikan sirnya oleh Allah, tapi tetap merasa begitu banyak dosa sehingga beliau datang berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekelas Tuan Ses saja begitu, apalagi kita. Itulah mengapa kita juga jangan bosan-bosannya minimal dalam 5 hari kita berziarah kepada Rasulullah. Dengan ila hadratin Nabi itu ziarah kita kepada Rasulullah. Maka sekali lagi ketika berziarah, hadirkan rasa ta'zim, rasa penuh pengagungan, dan rasa cinta kepada Rasulullah. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau ya, sesuai dengan bimbingan guru kita akan terbawa oleh guru kita di dunia dan akhirat. Ini saja ya kajian pada malam hari ini. Sudah pukul 11 kurang seperempat, paling tidak walaupun sedikit, yang penting ada manfaatnya. Amin. Terus memotivasi ya para ikhwan sekalian untuk terus istiqomah mengamalkan dan melestarikan TGN Suryalaya. Sehingga sekarang jangan ragu lagi kalau ada yang mempertanyakan itu amalan zikir, main ujuk-ujuk ila hadratin Nabi, baca istighfar, baca salawat, mana dalilnya? Dalilnya tadi sekali lagi An-Nisa ayat 64.